Nora, permisi. Tamu dengan 30 juta atau lebih. Bisa naik. 30 juta benar. Aku tidak punya itu. Aku hanya punya 100 yuan di tasku. Baiklah, cukup. Permainan hiburan. Ayo, semuanya mari lihat. Seseorang ingin menggunakan 100 yuan dalam waktu 20 menit untuk memenangkan 30 juta. Kurasa kau sedang bermimpi. Jika kau benar-benar ingin bermimpi, maka pulanglah di ranjangmu dan lakukan dengan benar bersama gadismu. Berhentilah bermimpi. Silakan pasang taruhan Anda. 36. Ini adalah pembayaran 1:150. Kamu benar-benar berani bertaruh sebanyak itu, Nang. Jika kamu kalah, kamu bahkan tidak akan punya uang untuk taksi. Selanjutnya, kita perlu sedikit mempercepat. Jika kita lebih lambat lagi, Ayah Suyuro bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mari kita mulai. Tuan muda yang lihat cepat. Bagaimana ini mungkin? Bandar nomor 7. Jika kau membiarkannya menang satu putaran lagi, keluar segera. Mulai sekarang, kau harus curang untukku. Tunggu. Karena taruhannya sangat besar putaran ini. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Muda Ye membukanya? Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Ye. Kau bisa membukanya sambil berdiri saja. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Ya, buka cepat. Ya Tuan Muda Ye, ini adalah tempat milik keluarga Yemu. Apakah ada masalah? Buka, 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 buka. $30 juta sudah cukup. Sekarang aku bisa masuk ke ruang VIP kan? Ayah, berhentilah berjudi. Kita tidak bisa menang. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Perjudian ini punya aturan. Sutenau Ketua Grup Su. Kamu hanya bisa pergi setelah setidaknya 10 putaran. Jika kamu membiarkan ayahmu pergi, maka aset keluarga Sumu akan menjadi milik keluarga Ye kami. Tuan Su. Selanjutnya adalah pertaruhan hidup atau mati. Seriuslah. Ayah yang tidak mendengarkan nasihat. Ayah yang mengecewakanmu. Ayah, Aku akan bertaruh putaran ini untuk Tuan Tua Su. Yesi, apa yang dilakukan orang tak berguna sepertimu di sini? Aku di sini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Untuk apa yang terjadi 13 tahun lalu. Hanya kamu. Apa yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah denganku? Di meja judi tentu saja aku akan bertaruh denganmu.
Lihat baik-baik, nak. Ini adalah kasino ruangan VIP. Semua orang di sini bernilai jutaan. Lihat saja dirimu sendiri. Apakah kamu bahkan punya 10.000? Kamu pikir kamu pantas berjudi denganku? Lihat penampilan menyedihkan dan miskin itu. Semua pakaianmu digabungkan. Bahkan tidak bernilai 100. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Dia pasti menyelinap masuk. Keluar dari sini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Apakah kamu mendengarnya? Semua orang mengatakannya. Hanya kamu. Kamu berani berjudi denganku. Seperti kata pepatah. Kau benar-benar memiliki tatapan seperti anjing itu meremehkan orang lain. Kamu. Kau bocah kecil, kau berani mengutukku. Benarkah? Ayo. Patahkan kedua kakinya untukku. Lempar dia ke laut untuk memberi makan ikan. Ini 30 juta. 30 juta. Dari mana kamu mendapatkan 30 juta? Aku hanya beruntung. Baiklah. Nah, untuk bisa memenangkan 30 juta di luar, kamu pasti punya keahlian. Saya ingin lihat seberapa jauh keberuntunganmu bisa membawamu kali ini. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bagikan kartunya. Tuan-tuan, silakan pasang taruhan Anda. Jika kita akan bermain, mari bermain besar. 5 juta? Nah, 13 tahun yang lalu, aku mengusirmu dari keluarga Y. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diusir dari kasino. Ini akan jauh lebih buruk daripada waktu itu. Setelah bertahun-tahun ini, kau masih bicara omong kosong sebanyak ini. Bagikan kartunya. Pertama, berikan kartu yang layak kepada si tidak berguna itu. Buat taruhannya lebih besar, lalu peras dia. Aku ikut dengan 5 juta lagi. Baiklah. Jika kau ingin bermain, silakan saja, nak. Kartu tunggal yang tinggi tidak membuat tanganmu kuat. Lanjutkan. Jangan hanya melihat sepasang AS di meja. Kartumu lebih baik dariku. Tapi jangan merayakan terlalu cepat. Aku Yi Guohua sudah berkecimpung dalam permainan ini selama puluhan tahun. Kau tidak akan berpikir bahwa aku akan mengeluarkan kartu yang tidak layak, bukan? Aku memberitahumu. Kemungkinan aku mendapatkan strike flush jauh lebih tinggi daripada kesempatanmu mendapatkan Four of Aken. Kau pasti akan kalah di putaran ini. Kalau begitu aku menyerah putaran ini. Kartu bocah ini pasti lebih baik dariku. Mengapa mundur? Yesing, kartu yang begitu bagus. Kenapa kamu menyerah? Euro. Dia ditakut-takuti oleh Yi Guohua hingga mundur hanya dengan beberapa kata. Apakah ini master yang kau bicarakan? Aku... Norasu, kau tidak khawatir bahwa ayahmu tidak kalah cukup cepat? Dan secara khusus memanggil master ini untuk mempercepatnya, bukan? Master kurasa dia hanya badut. Dia memenangkan 30 juta di bawah. Dia mungkin sudah menghabiskan semua keberuntungannya seumur hidup. Seorang master penjudi. Tentu sebelum membuat langkah yang menentukan, memahami dengan jelas strategi lawan. Atau setelah membuat langkah yang menentukan,
Pertama-tama kalah beberapa putaran untuk membuat lawan lengah. Lalu menyerang. Apakah kau mengerti? Bagikan kartu. Menyerah. 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 Nah, awalnya semua uang ini seharusnya menjadi milikmu. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, ketahanan mentalmu tidak memadai. Berjudi denganku, kau masih terlalu mental. Apakah kau masih ingin terus berjudi? Jika kau takut berjudi, enyah saja. Lanjutkan. Lanjutkan. 6 juta. Putaran ini adalah kebalikan dari yang terakhir. Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Naikkan 6 juta lagi. Aku juga akan bertaruh 6 juta. Bagikan kartu. Lihat. Tidak peduli kartunya. Dewi keberuntungan selalu di pihakku. Tidak pernah pergi kah? Pecundang menyedihkan sepertimu. Aku bilang padamu, kau pesuruh bau. Kau bisa mengakali dan bermain curang di luar. Dan lolos dengan beberapa trik kecil. Tapi di sini, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Baru kalah beberapa putaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Apa yang kau punya untuk dilanjutkan? Kau hanya punya 2 juta di sakumu. Bahkan tidak cukup untuk ikut bermain. Bagaimana kau bisa melanjutkan? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak aku akan melumpuhkanmu hari ini. Lanjutkan. Nah. Meskipun kau hanya punya 2 juta. Tapi aku tidak akan keberatan. Kau berjudi 1 putaran untuk Bosu. Jika kau kalah, semua saham keluarga Su akan menjadi milikku. Pada saat yang sama jika aku kalah, kasino ini akan menjadi milikmu. Akhirnya kau memakan umpannya. Baru saja kau bilang, dia memenuhi syarat untuk mewakiliku. Sekarang setelah beberapa kata, aturannya telah berubah lagi. Yi Guohua, kau benar-benar licik dan penuh perhitungan. Aku yang menentukan di sini. Aku yang menetapkan aturannya. Namun, kau juga bisa turun tangan sendiri dan berjudi. Hasilnya akan sama. Kau pasti akan kalah. Ayah, percayalah saja pada Yesing. Dia bisa melakukannya. Bosu, aku menyarankanmu untuk melakukannya sendiri. Bahkan jika kau kalah, setidaknya kau kalahkannya sendiri. Tepat sekali. Jangan dengarkan putrimu. Mungkin dia sudah bersekongkol dengan orang luar ini untuk sengaja merencanakan tipu daya terhadapmu. Apa katamu? Oh ya Bosu, aku hampir lupa memberitahumu. Ini adalah keponakan kandungmu. Ayahnya tumbuh besar bersamamu. Bagimu, dia bukanlah orang luar. Apakah kau benar-benar anak Yedong? Baiklah, kau akan berjudi putaran ini untukku. Bosu, apa kau gila?
Membiarkan dia berjudi, kau pasti akan kalah. Tepat, kali ini taruhannya adalah milik grup Sumu. Seluruh saham. Berhenti mencoba membujukku. Aku sudah membuat keputusanku. Seperti yang diharapkan dari bosku. Setuju begitu saja. Aku memberitahumu. Jika kau kalah kau tidak bisa menyesalinya. Ayo bagikan kartu. Tunggu. Apakah kau mencoba mundur? Karena ini adalah permainan terakhir. Mengapa kita tidak menaikkan taruhannya sedikit? Dia mungkin terbawa suasana perjudian dan menaikkan taruhan. Terbawa suasana. Kurasa dia sudah gila. Grup Su bernilai setidaknya lebih dari 1 miliar. Katakan padaku. Bagaimana kau ingin bertarung? Bagaimanapun aku tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau aku akan menambahkan kartu tanganku ini? 1 putaran. Nah, kau benar-benar tidak takut mati ya? Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Seseorang, keluarkan perjanjiannya, dan bawa pisau, agar anak ini tidak mangkir dari utangnya nanti. Bocah ini benar-benar gila. Kudengar dia diusir dari keluarga Ye 13 tahun lalu. Dia mungkin ingin mengambil risiko. Kepribadiannya persis seperti ayahnya. Yesi, uang bisa hilang. Kita masih bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi jika tanganmu hilang, saya Su Tianao tidak akan punya muka untuk bertemu mendiang ayahmu. Benar, Ye Xing. Kamu sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh. Pikirkan baik-baik. Jangan khawatir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, Tuan Tua Ye. Aku sudah menandatangani. Aku harap jika kau kalah, kau tidak akan menarik kembali kata-katamu. mana mungkin? Ini semua tempat berkumpulnya para elit Aocheng. Bahkan jika saya Yi Guohua kehilangan kedua tangan saya tetap tidak akan seperti Anda, yang tidak punya tempat berpijak di kota ini. Baiklah. Bagikan kartunya. Bagaimanapun kita tidak menaikkan taruhan kali ini. Jadi mari kita bagikan semua kartunya. Baiklah, kami akan bermain sesuai aturan Anda. Bocah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tempat ini dibangun oleh ayahmu saat itu. Saya bisa memberitahu Anda dengan jelas. Saya punya 40-an, yang merupakan 4 kartu sejenis. Mundur. Saya akan membiarkan Anda tetap punya tangan. Tuan Tua Ye. Kali ini kau mencoba untuk mengalahkanku dengan perang psikologis kartu tangan ini. Aku tidak akan menyerah. Anda, persis seperti ayahmu yang sudah mati. Anda benar-benar tidak berguna. Hanya keras kepala menentang. Karena Anda tidak mau mundur. Apakah Anda berani menaikkan taruhan lagi? Jika Anda kalah, mulai sekarang Anda akan menjadi milik keluarga saya. Anjing. Bos Ye, kami tidak akan menaikkan taruhan. Kami menyerah di putaran ini. Grup Su, besok saya akan mentransfer saham itu kepada Anda. Saya hanya memohon Anda untuk mengampuni Ye Xing. Bos Su, jangan melanggar aturan meja judi. Ini bukan urusan Anda untuk memutuskan. Aku akan menaikkan taruhannya. Namun jika kau kalah, aku juga ingin salah satu tangan putramu. Baiklah, bocah ini termakan umpan lagi. Tentu saja tidak masalah.
Bukankah pisaunya sudah disiapkan? Sampah tak berguna. Kuharap sikapmu, sebesar tanganmu. Agar ketika saatnya tiba, saat kau menjadi anjing keluarga kami, kau akan lihat bagaimana aku membuatmu patuh. Aku tidak peduli. Tunjukkan kartumu. Diam. Anda persis seperti ayah Anda. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya, Ji Guohua. Keluarkan pisaunya. Saya akan melakukannya sendiri. Untuk melumpuhkan satu tangan sampah tak berguna ini. Ini, tapi saya jelas punya 4 kartu sejenis. Bagaimana bisa menjadi 3 kartu sejenis? Bagaimana ini mungkin? Tuan Besar Ye, kau sudah cukup menakutiku sekali. Apa kau ingin menakutiku setiap saat? Bahkan jika saya punya 30-an. Itu pasti lebih besar dari kartu Anda. Ayo, tunjukkan kartu Anda dan mari kita lihat. Strike Flush. Bagaimana ini mungkin? Ayah, kau. Apa ini? 5 hati. Bagaimana kau melakukannya? Trik ini disebut kait jiwa benang perak. Ambil ubin dari tanganku. Dikaitkan pada sehelai benang sutra yang tak terlihat oleh mata telanjang. Lalu kartu-kartumu sendiri langsung melompat ke depan lawan. Pada saat yang sama, lalu gunakan benang sutra untuk menaik kembali kartu yang ingin kau gunakan. Kait kembali. Ingat, untuk menggunakan jurus ini, kau harus membuat perhatian lawan beralih dari kartu. Yi Guohua kalah. Bagaimana ini mungkin? Aku hampir mengira aku salah lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pisau ada di sana. Lakukan. Anda curang. Anda curang. Anda pasti curang. Aku curang. Kau juga bilang ini wilayahmu. Di wilayahmu, berapa banyak kamera terbuka dan tersembunyi di sana? Staf yang bertugas aku yakin. Teknik mereka juga tidak buruk kan? Terlebih lagi, setumpuk kartu ini baru saja dibuka oleh putramu. Kita harus bicara dengan bukti. Bukti. Saya beritahu Anda. Kacamata saya ini adalah produk berteknologi tinggi. Barusan. Kartu 4. Di tangan saya. Ada di kartu Anda. Dan kartu 10 Anda ada di sisi saya. Sekarang, itu sudah berpindah. Kartu 4 pindah ke sisi saya. Kartu 10 pindah ke sisi Anda. Biar ku beritahu, bandar kami adalah ahli paling terampil di tempat ini. Bagaimana mungkin dia bisa membagikan kartu yang lebih baik untukmu daripada milik ayahku? Diam. Semua orang mendengarnya. Ayah dan anak ini mengakui bahwa mereka curang. Yi Guohua, saya berada di wilayah Anda dan kalah lebih dari 40 juta. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan ini. Keluar, keluar, keluar. Kau memenangkan 50 juta dariku dengan curang. Dan sekarang kau mau lari? Jangan harap. Anda diam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lepaskan, minggir. Yesi, tolong ampuni saya dan putra saya. Anda adalah kerabat kami. Keponakan kami sendiri. Ampuni kami. 13 tahun yang lalu. Orang tuaku juga memohon padamu seperti ini. Tapi kau tidak tergerak. Tolong, biarkan saja saya dan ayah saya pergi. Kami semua melakukan ini untuk mencari nafkah. Bagaimana kami bisa melakukan ini tanpa tangan? Paman aku menyerahkan mereka padamu. Penjaga. Bawa mereka keluar untuk saya. Pergi. Kakak Xin, keponakan tertua. Tolong ampuni kami. Keponakan kita adalah keluarga. Keponakan. Kakak Xin, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tanganku. Ini adalah akta saham untuk pendirian, agar bisa kembali ke tangan Anda lagi. Ini juga ayahmu.
yang memiliki roh di alam baka. Paman, kau benar-benar mengenal ayahku. Lebih dari sekadar mengenalnya, jika bukan karena dia saat itu. Jika dia tidak membantu saya pasti sudah kelaparan di jalanan sejak lama. Tidak akan ada grup Su yang sekarang. Dan tidak akan ada Yurul. Kalau begitu bisakah kau memberitahuku, siapa yang membunuh ayahku? Tapi Apa? Tapi saya tidak bisa memberitahu Anda. Kenapa? Aku adalah putranya. Aku berhak tahu. Apa kau melakukan sesuatu yang salah padanya? Itu karena saya takut menyakiti ayahmu. Yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Jika dia masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkanmu terlibat dalam kekacauan ini. Jika kau benar-benar ingin tahu, maka pergilah ke Akademi Liu Chen dan temukan pemiliknya di sana. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Masuklah. 9 Wans. Permisi, siapa pemilik di sini? Siapa kau? Lin Yuding 8 Jenderal Heaven Liga. Mengapa kau mencari pemiliknya? Namaku Yezin. Sutiano mengirimku ke sini untuk menanyakan tentang ayahku. Wang Tiandong 8 Jenderal Heaven Liga. Shanghai Qian 8 Jenderal Heaven Liga. Su Wenhao 8 Jenderal Gerbang Surgawi. Para tetua sudah menahan diri. Benar-benar anak dari Edong. Begitu berprestasi di usia muda. Kau kenal ayahku. Tentu saja aku tahu. Seperti yang dikatakan Sutianao. Kau datang untuk mencari pelaku sebenarnya di balik kematian ayahmu kan? Tolong senior beritahu aku. Aku tahu hari ini akan tiba. Mari duduk. Terlihat baik. Tuan muda dari keluarga Su itu, begitu dia masuk dia mulai bertaruh sangat besar. Setiap kali dia memenangkan satu putaran, dia menggandakan taruhannya. Dia sudah memenangkan lebih dari 10 putaran berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, seluruh tempat ini akan menjadi miliknya. Anda harus segera kembali. Terus awasi. Baiklah. Ayah, mereka pasti curang. Tepat sekali. Bukankah ada sistem pengawasan di kasino? Mereka, bagaimana tepatnya mereka melakukannya? Jangan cemas, kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Keterampilan judi mereka melampaui sekadar terang-terangan atau metode tersembunyi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tempat ini baru saja dimenangkan kembali oleh Yezing. Cepat hubungi Yezi, saya akan mencari seseorang untuk membantu. Baiklah. Apakah Yezin pergi mencarimu? Mengapa dia belum kembali? Dia sudah pergi sejak lama. Apa yang terjadi? Yeding Tian datang untuk membuat masalah. Kasino ini hampir musnah. Kasino ini adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Tidak mungkin kita bisa membiarkan 2 bajingan dari keluarga Ye itu mendapatkannya. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Ibu dan ayah. 13 tahun telah berlalu. Anakmu yang tidak berbakti. Baru sekarang aku datang untuk memberi hormat kepada kalian. Yakinlah. Kali ini aku akan membalas dendam atas nama kalian. Turnamen Dewa Judi akan segera tiba. Meskipun pengaruh mereka sangat besar. Tapi aku akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat mereka membayar harga yang berdarah. Anda sudah pensiun dari perjudian selama bertahun-tahun. Dan sekarang Anda kembali memasuki arena. Mungkinkah Anda ingin menindas pemuda seperti saya? Tuan muda Su Anda melebih-lebihkan. Anda adalah penerus keluarga Su. Keterampilan judi Anda jelas lebih unggul dari saya. Saya hanya ingin bermain beberapa putaran dengan Tuan muda Su. Tuan muda Su tidak akan keberatan kan? Berhenti membuang kata-kata.
Apa kamu benar-benar berpikir Tuan Muda Su tidak bisa melihat? Kamu mencoba mengulur waktu. Aku memberitahumu. Entah kamu menyerahkan Yexing kepadaku, atau kamu kembalikan usaha itu kepada kami. Apakah Anda punya hak bicara dalam hal ini? Percaya atau tidak, saya akan melumpuhkan Anda sekarang juga. Maafkan saya Tuan Muda Su. Karena senior telah berkata demikian. Kalau begitu saya akan bermain satu putaran dengan Anda. Namun, biar saya perjelas satu hal terlebih dahulu. Saya hanya akan bertaruh satu putaran dengan Anda. Jika Anda kalah, menghilang dari pandangan saya segera. Bagikan kartu. Silakan pasang taruhan Anda. Karena kita hanya bermain-main, saya harap Anda tidak menganggapnya terlalu serius. Anda sudah cukup tua. Tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda dengan saya. Saya bertaruh 5 juta? Tuan Muda Su benar-benar murah hati. Mengenai saya baru saja datang terburu-buru dan belum menukar chip saya. Namun, saya membawa 2 bank Swiss. Cek kasir 5 juta. Tuan Muda Su, Anda tidak akan keberatan kan? Tentu saja tidak. Bagikan kartu. Kartu yang bagus sekali. Sulit untuk tidak ikut. Saya akan bertaruh 5 juta lagi. Saya akan memikirkannya. Anda sangat cerdik. Haruskah kita lanjutkan? Selanjutnya, saya menaikkan taruhan 10 juta. Jika Anda kalah putaran ini, Anda akan kehilangan bahkan uang pemakaman Anda. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya serahkan saja Yexing. Saya hanyalah seorang pria tua. Lempar saja aku kemanapun. Tidak perlu uang pemakaman. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Bagikan kartunya. Tuan Muda Su, ini. Apa ini? Tuan Muda Su, kartu ini besar sekali. Biar ku beritahu, kita pasti memenangkan putaran ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah kartu terbesar. Straight flush. Kemampuanku kalah. Aku dengan rendah hati mengakui kekalahan. Ronde ini, aku kalah. Cuaca hari ini bagus. Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita bertaruh satu ronde lagi? Sialan, kau orang tua bangka. Apakah kau mencoba mengulur waktu? Panggil Yexing ke sini, atau serahkan kepemilikan tempat ini. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Cepat suruh dia keluar. The film was Yexing? translated and narrated Ada by apa? M Media. Kehilangan satu tangan. Apa kau ingin kehilangan kaki yang lain? Kamu benar-benar berani datang. Kamu benar-benar tidak takut mati. Tuan Muda Su, dia adalah Yexing. Hari ini, kami akan memastikan dia mati dengan tahu alasannya. Kau adalah Yexing, pantas saja. Ayan dan anak Ye, kalah darimu. Memang kau punya kemampuan. Aku datang ke sini hari ini bukan karena alasan lain. Aku hanya ingin sedikit beradu kemampuan. Duduk dan mainkan beberapa ronde. Apa taruhannya? Taruhannya. Tempat terakhirmu. Orang tua bangka itu sudah kalah dariku. Sekarang selain nyawamu, apalagi yang kau miliki? Baiklah. Kalau begitu kita akan mempertaruhkan nyawa kita. Jika aku kalah, aku akan memberikan nyawaku padamu. Tapi jika kau kalah, kau tidak hanya akan mengembalikan tempat ini padaku, tapi kau juga akan bersujud dan meminta maaf kepada tetua ini. Berapa harga nyawamu? Menurutku mari kita tambah satu syarat lagi. Jika kau kalah, maka biarkan
Suyuro, datang dan habiskan malam bersamaku. Kamu, Ini tidak bisa. Yexing, baiklah, aku percaya padamu. Bagus, karena kau sudah setuju. Kalau begitu mari kita mulai. Tunggu. Mari kita ubah aturan untuk putaran ini. Kita akan bermain poker 3 kartu. 1 putaran menentukan pemenang. Biarkan Yuro membagikan kartu. Karena kau yang menetapkan aturannya, aku akan memeriksa kartu-kartunya. Itu tidak berlebihan kan? Ondan. Tangan terampil yang bisa mengocok dengan cepat dan mengatur kartu sesuai keinginan. Orang ini jelas tidak biasa. Hari ini aku akan memberitahumu. Inilah yang mereka sebut, selalu ada yang lebih baik, dan di atas langit masih ada langit. Teknik Turandelur Biru. Untuk mempelajarinya, 3 tahun sudah cukup. Tapi untuk menguasainya, 30 tahun mungkin tidak cukup. Dan dalam proses bersaing dengan para master, yang paling cemerlang, strategi berjudi, bukanlah kecepatan tangan, tapi taktik psikologis. Jurus ini aku tidak bisa mengajarkannya. Kau hanya bisa memahaminya secara bertahap. Teknik curang. Menghadapi master seperti Sugan, bagaimana mungkin Yexing menggunakan trik tingkat rendah seperti itu? Membiarkan Suyuro membagikan kartu adalah satu hal, tetapi gerakan yang begitu intim, bahkan seorang amatir pun bisa tahu dia curang. Bagaimana mungkin dia sebodoh itu? Tunggu. Kau berani curang? Aku curang. Apa kau punya bukti? Jika kau tidak curang, apakah kau berani bertukar kartu denganku? Jika kau tidak berani bertukar, itu membuktikan kau curang. Tidak mungkin. Biar ku berikan kau nasihat. Jika kau kalah dalam ronde ini, kita masih bisa bangkit kembali. Tetapi jika kau berani curang, aku akan memotong tanganmu. Membuatmu tidak berguna seumur hidupmu. Bertukar atau tidak? Aku akan menukar. Kau orang yang cerdas. Malam ini, si cantik kecil, milikku. Bagaimana? Sudah kalah dan masih mencoba mengingkari. Apa aku kalah? Kau sudah curang. Kartu ini, atau 3 jenis yang sama, atau straight flush tertinggi. Lihat baik-baik. Apa kartuku? Bagaimana mungkin? Kau jelas curang. Seharusnya tidak begitu. Dengan teknik curang itu, kartu-kartunya, itu benar-benar mustahil. Menjadi sekecil itu, mungkinkah? Dia tidak curang sama sekali. Kau mempermainkanku. Itu benar. Strike Flush memang merupakan kartu yang sangat kuat dalam permainan kartu. Namun, kau kurang otak. Sialan, kau berani mempermainkanku. Akui kekalahanmu. Berlutut dan minta maaf. Kau ingin aku meminta maaf. Kau harus menunggu sampai kehidupan berikutnya. Kau adalah orang pertama yang berani mempermainkanku di Aucheng. Tunggu saja. Ayo pergi. Tuan Muda Su, bukankah kamu bilang kamu akan menang kembali?
Ini, kemana kita akan pergi? Tutup mulutmu. Brilian. Benar-benar layak menjadi murid pribadi Master Jiu. Strategi barusan. Bahkan pemain lama sepertiku. Benar-benar tertipu olehmu. Benar. Bagaimana kau begitu yakin bahwa dia akan bertukar kartu denganmu? Kemampuan berjudi dia bagus. Tapi temperamennya terlalu sembrono. Dan dia mudah gelisah. Tunggu. Mengapa kau mengkhianati kami? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yesi, dia adalah murid yang aku ajarkan secara pribadi. Seharusnya tidak ada masalah. Apakah kau terlalu berhati-hati? Kau juga bilang. Metode 4 keluarga besar sangat tercela. Mengenai apakah ada masalah? Katakan sendiri. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika aku menemukan ada masalah, sisa hidupmu, kau tidak akan menjadi apa-apa selain orang yang tidak berguna. Aku dipaksa. Mereka menggunakan istri dan anak-anakku untuk mengancamku, dan membuatku bersekongkol dengan mereka untuk mengatur permainan. Itu sebabnya kita hampir kehilangan tempat ini kepada mereka. Tuhan tolong ampuni aku kali ini. Aku janji tidak akan ada lain kali. Yesi, tangani saja sesuai aturan. Mau dibunuh atau dimutilasi, aku sama sekali tidak keberatan. Tolong ampuni aku kali ini. Aku janji benar-benar tidak akan ada lain kali. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Keluar. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Yesi, sekarang kita benar-benar telah menyinggung keluarga Su. Aku perkirakan mereka tidak akan melepaskan kita. Kau salah. Camilla. Yang tidak akan membiarkan mereka lolos. Itu benar. Paling buruk, kita akan bertarung sampai mati. Mari kita lawan dia. Jadi selanjutnya, apa rencana kita? Aku harus mencari cara sekarang untuk mendapatkan undangan ke turnamen Dewa Judi dan berpartisipasi dalam turnamen Dewa Judi. Yesing, kebetulan aku punya teman yang merupakan petugas keamanan untuk turnamen Dewa Judi. Jika memungkinkan, dia pasti bisa membantuku mendapatkan undangan. Kalau begitu kau dan Yezing pergilah bertanya. Aku juga akan memikirkan cara. Kalau begitu mari kita bertindak cepat untuk mencegah 4 keluarga besar menimbulkan masalah. Kita sudah sampai. Ini tempatnya. Kamu tunggu aku dulu. Aku akan masuk duluan. Apakah orang ini bisa diandalkan? Dia baik-baik saja. Kakak uang. Kakak uang. Kakak uang. Permisi. Apakah Anda yang memiliki undangan turnamen Dewa Judi? Tentu saja. Keamanan untuk seluruh turnamen Dewa Judi adalah tanggung jawabku. 1 undangan. Wang bin anak buah Suga. Itu mudah diatur bukan? Kalau begitu bolehkah saya bertanya? Namun, Nona Su bahkan tidak minum segelas anggur pun. Bukankah itu kurang ketulusan? Terus terang. Namun Apa? Namun ketulusan sebanyak ini tidaklah cukup. Selama Nona Su malam ini menghabiskan 1 malam lagi bersamaku. Jadi mengenai surat undangan ini, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau bisa berteriak. Kau bisa berteriak sekeras yang kau mau, tidak ada yang akan mendengar. Semua orang di sini bersamaku. Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu? Di Elcheng, 4 keluarga besarku. Seperti surga, bahkan jika aku ditangkap.
Itu bahkan tidak akan memakan waktu sehari. Dan aku akan dibebaskan lagi. Tolong, Kurasa kau sebaiknya menyerah saja padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkan saudara-saudara baikku ini semuanya mencicipimu. Apa kau baik-baik saja? Kau punya beberapa trip. Tapi hari ini kau telah memprovokasi orang yang salah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi tangkap mereka. manajer Wang. Kami tidak menginginkan undangan itu lagi. Biarkan kami pergi. Tunggu. Kau ingin undangan ke turnamen Dewa Judi Yesing kan? Lalu kenapa jika aku baik-baik saja? Lalu kenapa jika aku tidak baik-baik saja? Bagus, jadi bagaimana jika aku ya? Jadi bagaimana jika aku tidak? Memang ada keberanian tertentu dalam dirimu. Karena kau ingin menghadiri turnamen Dewa Judi. Itu berarti kau pasti punya beberapa keterampilan. Kenapa kau tidak berjudi denganku? Jika kau menang melawanku, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tetapi juga secara pribadi menyerahkan undangan itu kepadamu. Jika kau tidak bisa menang melawanku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apa yang kita pertaruhkan? Kita akan berjudi dengan dadu. Baiklah. Skor saya adalah Tunggu. Aku tidak pernah bilang kita menebak skor kita sendiri. Aku menebak skor lawan. Kau tebak duluan. Jika kau salah tebak, maka kau The film kalah. was translated and Aturan konyol narrated macam by apa itu? M-Media. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau jelas-jelas curang. Adik kecil, apakah kau mengerti? Inilah yang mereka sebut strategi militer yang lugas. Kau hanya curang. Yesing, ayo pergi. Kami tidak akan berjudi dengan mereka lagi. jangan khawatir. 8 Jenderal Gerbang Langit 36. 8 Jenderal 5 hilang, tidak ada permainan. Di atas ada 36 permainan surgawi. Di bawah ada 72 permainan duniawi. Tapi permainan judi seringkali selalu berubah. Kau harus belajar mendengarkan ke segala arah, dan melihat ke segala arah. Berapa skor di sini? 2, 3, 4. 9 poin. Lumayan. Kenapa kau bermain permainan misterius begitu lama? Jika kau ingin menyerah, sekarang berlututlah di hadapanku. Jilat sepatuku sampai bersih, maka aku akan melepaskanmu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat jilat sepatunya sampai bersih. Aku juga baru selesai dari kamar mandi. Jilat sepatuku sampai bersih juga. Poinmu adalah 146. 11 poin. Kau baru saja menebak kan? Bahkan aku sendiri tidak tahu berapa poinnya. Kau akan tahu jika membukanya dan melihat. Kau, bagaimana kau tahu? Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Penuhi janjimu. Berikan undangannya padaku. Apa kau pikir, jika aku tahu kau adalah seorang master, aku masih akan membiarkanmu pergi ke turnamen Dewa Judi untuk membuat masalah? Kau adalah bajingan tercela. Yesing, ayo pergi. Adik kecil, kau sebenarnya benar. Aku memang seorang bajingan. Nah, kau sangat pandai berkelahi bukan? Apa gunanya pandai berkelahi di masyarakat ini? Yang penting adalah latar belakang. Koneksi, mau melawanku? Urus mereka dulu baru bicara. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Serang. Ayo pergi. Tidak berguna. Sekelompok sampah tak berguna. Begitu banyak orang, tidak bisa menghentikan dia sendirian. Kenapa aku memelihara begitu banyak orang tak berguna sepertimu? Tuan Mudasu, kali ini kau benar-benar tidak bisa menyalahkanku.
Meskipun kami tidak bisa menghentikannya kali ini, kami juga menemukan. Bajingan itu ingin bergabung dengan turnamen Dewa Judi. Kau benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi ke sana dan membuat masalah. Apa aku perlu kau ingatkan? Kecuali, rencana ini bisa dimajukan. Ya Tuan Muda, jika kau gagal kali ini, gali kuburanmu sendiri. Aku jamin, aku janji kali ini pasti akan berhasil. Halo, Tidak ada yang terjadi dijalankan. tidak ada apa-apa. Hati-hati, aku kembali dan menyelidiki. Wang Bin itu duga dari keluarga Su. Baiklah, aku sudah sampai di rumah. Siapa itu? Tolong! 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 Itu kau. Apa kau sudah menemukan berita? Yesi, apa yang terjadi pada putriku? Apa sebenarnya yang terjadi pada putriku? Paman, jangan cemas. Bagaimana aku tidak cemas? Dia adalah satu-satunya keluargaku. Bahkan jika aku memohon padamu, apa sebenarnya yang terjadi pada Yurul? Yurul telah diculik. Siapa yang menculik putriku? Aku sedang menyelidiki. Ada kabar. Yang menculik Yurul adalah Sugang dari keluarga Su. Sugan. Aku akan pergi melawan keluarga Su sampai mati hari ini. Aku tidak punya pilihan. Langkah yang cerdik menyudutkan diri sendiri untuk mencari jalan keluar. Kalah dari master jalur biru sepertimu adalah suatu kehormatan bagiku Li Tianshan. Malam ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu masuk ke perjamuan ulang tahun. Baiklah, Li Tianshan, jika kau berani menyakiti Yexing, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yakinlah, aku Li Tianshan, meskipun bukan orang baik, juga bukan penjahat yang curang. Ikuti aku. Ini undangan yang kamu minta. Aku hanya bisa mengantarmu masuk. Mengenai bagaimana kamu keluar, aku tidak punya solusi. Bagaimanapun hubunganku dengan keluarga Su terputus 10 tahun yang lalu. Kali ini, jika anak itu Sugang tidak menghubungiku, aku tidak akan terlibat dengannya. selamat tinggal. Aku belum selesai bicara. Silakan masuk. Jika kamu butuh sesuatu, temui aku kapan saja. Kamu berani sekali, Nat. Datang ke sini untuk berjalan ke dalam perangkap. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Undangan. Kamu. Bagaimana kamu bisa punya undangan? Tentu saja, Tuan Tua Su mengirim seseorang untuk memberikannya kepadaku. Kamu bicara omong kosong. Kamu hanya seorang pengantar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk punya undangan. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusan anjing sepertimu untuk memutuskan. Kemari. Kemari. Kamu bukan. Bukan apa kamu bukan apa. Tuan Muda Su berencana menyingkirkan. Ye Jingxi tidak berguna itu. Dia secara khusus mengutusku untuk membawanya ke sini. Jangan mengoceh kemana-mana. Jika dia kabur lagi malam ini, Tuan Muda Su tidak akan mengampunimu. Lihat mulutku ini. Aku hampir membuat masalah lagi. Hari ini aku berutang budi padamu saudara Li. Aku pasti akan mentraktirmu minum di lain hari. Lupakan soal minum. Biarkan dia masuk dengan cepat. Biarkan dia masuk. Saudara Wang, bukankah kamu bilang anak ini? Jadi kamu bahkan tidak mendengarkanku sekarang. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Tua. Tidak ada yang diizinkan menyentuh siapapun. Biarkan dia masuk. Masuk cepat. Apa kamu mau aku menggendongmu masuk? Apakah ada yang tidak biasa? Tuan Muda Su, kamu bisa tenang. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar. Bahkan jika seseorang punya 10 kali lipat keberanian, mereka tidak akan berani membuat masalah di sini. Masalah ini kau menyuruh Li Tianshan untuk membawa Ye Jing masuk. Kau tidak memberitahuku sebelumnya. Ini hampir merusak rencanamu. Apel, siapa yang kau bilang masuk? Tuan Muda Su, Li Tianshan bilang, kau menyuruhnya membawa Ye Jing masuk. Jadi aku melakukan seperti yang dia katakan. Tenang saja, tidak ada kesalahan. Li Tianshan sudah lama menjadi pengkhianat. Perjamuan ulang tahun hari ini, jika ada sedikit saja masalah, aku akan menguburmu hidup-hidup. Bajingan, cepat masuk dan tangkap dia untukku. Terima kasih semuanya. Karena telah meluangkan waktu. Pelayan Shen, salah satu dari 3 Raja Nadu Waucheng.
untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar. Tuan Besar akan segera tiba. Mohon bersabar. Pelayan Shang Anda terlalu baik. Bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar adalah kehormatan bagi kami. Memang, Tuan Tuasu adalah sosok legendaris. Saya minta maaf atas penantiannya. Sufalu para ketua, 4 keluarga besar, 4 master mahjong. Itu dia. Guru, ada sesuatu yang ingin saya minta. Saya ingin meminta Anda kembali ke dunia persilatan. Dunia persilatan pada akhirnya milik kalian para pemuda. Di usia saya The film sudah was lama berhenti peduli translated tentang dunia and persilatan. narrated by Xiao M Xing. Media. Tuan, Antar tamu keluar. Guru, melihat kemampuan Anda yang mendalam, tersembunyi di pegunungan yang dalam ini, sungguh sangat disayangkan. Jika Anda bisa kembali ke dunia persilatan, Anda pasti akan bisa keluar. Tuan Muda Su, anak itu ada di sana. Aku akan pergi menangkapnya sekarang juga. Menangkap seseorang di sini. Apa kau pikir keadaan belum cukup kacau? Sebentar lagi akan ada upacara pemberian hadiah. Lihatlah keadaannya yang menyedihkan. Aku ingin lihat apa yang bisa dia keluarkan. Tepat sekali. Jika dia tidak bisa memberikan hadiah yang bagus, dia pasti akan dicemooh oleh semua orang. Maka kita bahkan tidak perlu menghampirinya. Dia sendiri tidak akan punya muka untuk berdiri di sana. Lalu dia berjalan mendekat. Kita akan memberinya pelajaran. Para tamu terhormat, Tuan Besar kami berkata, tidak perlu ada formalitas. Tidak perlu sungkan. Silakan anggap rumah sendiri. Pelayan Shang Anda terlalu baik. Datang ke sini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar adalah kehormatan bagi kami. Tentu saja kami harus memberikan hadiah kecil kepada Tuan Besar untuk menunjukkan rasa hormat kami. Ini adalah milik keluarga Liu kami. Ginseng salju 1000 tahun yang disiapkan. Kami harap Tuan Besar tidak keberatan. Ini adalah hadiahku untuk Tuan Tua, ginseng penyegar darah 1000 tahun. Mohon diterima. Adapun giok kuno 1000 tahun ini, saya harap Tuan Besar tidak menganggapnya tidak menyenangkan. Terima kasih. Saya rasa saya tidak mengenal Anda. siapa aku tidak penting. Juga tidak penting bahwa kau tidak mengenalku. Namun Tuan Tuasu dan ayahku. Belahan jiwa seumur hidup. Benarkah begitu? Kalau begitu cepat katakan padaku. Siapa nama ayahmu? Yedon. Yedon. Nama itu memang terdengar agak familiar. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa dia saat ini. Kau benar-benar orang sibuk dengan ingatan yang pendek. Kau bahkan tidak bisa mengingat orang yang kau paksa mati 13 tahun yang lalu. Itu dia. Kau anaknya. Apa lagi? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan gugup. Aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku melakukan gerakan di tempat seperti ini? Tuan Tuasu, aku sudah menyiapkan hadiah besar ini. Untuk waktu yang sangat lama, aku harap kau puas. Apakah foto-foto ini asli atau palsu? Tidak hanya itu nyata. Aku juga punya rekaman video. Apakah kau mau? Aku membiarkan semua orang melihatnya. Aku tidak menyangka kau Tuan Tuasu juga peduli dengan reputasi keluarga Su. Kau adalah klan naga dari Gaoqing. Jika anak keluargamu curang di kasino dan juga terlibat dalam penculikan, maka keluarga Sumu mungkin akan sangat terpengaruh, bukan? Kau cukup berani, bukan? Kau tidak takut aku akan membunuhmu? Tentu saja. Tetapi semua orang yang hadir hari ini adalah tokoh terkemuka dari Gaoqing.
Jika kau berani, untuk secara terbuka menyentuhku seperti ini, kau ingin seluruh keluarga Sumu ikut terkubur bersamaku. Bicaralah. Apa yang kau inginkan sebagai ganti untuk ini? Pertama, suruh cucu kesayanganmu berlutut dan meminta maaf padaku. Kedua, aku ingin undangan ke turnamen Dewa Judi. Tuan Muda Su, mengapa Tuan Besar terlihat tidak sehat? Bajingan Yezing itu, apa sebenarnya yang dia katakan padanya? Tidak peduli apa yang dia katakan, dia pasti tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Suruh dia datang. Tuan Muda, Tuan Besar ingin Anda menghampirinya sebentar. Orang ini. Kau mengenalnya? Aku mengenalnya, kakak. Jangan khawatir. Jika dia berani membuat masalah di sini hari ini, aku sama sekali tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Begitukah? Silakan coba bunuh aku. Jangan berpikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu, kakak. Selama kakak memberi perintah, aku akan segera melemparkan si tak berguna ini ke laut untuk memberi makan ikan. Berlututlah. Apa kau dengar itu? Kakakku menyuruhmu berlutut. Aku ingin tahu berlutut. Kakak. Apakah kakak membicarakan aku? Tuan Muda. Jangan membuat masalah hari ini. Dengarkan saja Tuan Besar. Berlututlah. Kakak mengapa? Kenapa? Kau tidak tahu dirimu sendiri. Setelah perjamuan ulang tahun selesai, aku akan mengurusmu nanti. Cepat minta maaf kepada Tuan Ye. Tapi. Berhenti mengatakan tapi. Lakukan saja apa yang Tuan Besar katakan. Saya minta maaf. Hal pertama yang kau suruh aku lakukan. Sudah aku lakukan. Adapun undangan turnamen Dewa Judi yang kau inginkan. Kecuali apa? Kecuali kau bertaruh satu putaran dengannya. Aku bertaruh dengannya. Jangan remehkan kemampuan judi kepala pelayan Sam. Di seluruh Aocheng, dia adalah ahli terkemuka. Jika kau menang, maka tentu saja aku akan meminta maaf padamu. Jika kau kalah, maka pada dasarnya, kau seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima surat undangan ini. Baiklah, kita akan bertaruh untuk apa? Anda adalah tamu. Anda yang memutuskan. Aku yang memutuskan. Mari kita buat The film sederhana was saja. translated Contohnya and dadu. narrated Orang by dengan M lemparan Media. tertinggi menang. Satu putaran menentukan pemenang. Kau benar-benar tidak takut mati, Nak. Jika kau memilih hal lain, mungkin akan ada sedikit peluang. Tapi memilih dadu. Anak ini pasti akan kalah. Yao Cheng memiliki 3 raja dadu. Kepala pelayan Jiang adalah salah satunya. Kau udik benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Ao Cheng adalah tempat bakat tersembunyi. Ini bukan tempat yang bisa dibandingkan oleh orang sepertimu. Sebaiknya kau kemasi barang-barangmu dan cepatlah menghilang. Jangan ganggu lagi perjamuan ulang tahun Tuan Besar Su. Lalu, bagaimana jika aku menang? Kau harus berhenti bermimpi. Ini saya punya. Kartu emas dengan batas kredit 50 juta. Jika kamu menang, kartu ini milikmu. Kalau begitu aku juga akan bertaruh. Ini adalah ban Swiss. Draft ban senilai 30 juta. Jika kau menang kau bisa mengambilnya. Jika kau kalahnya. Ingat. Nyah. Hari ini saya tidak akan mengambil keuntungan darimu. Saya akan bermain 5 dadu bayangan. Siapa yang mulai duluan? Kalau begitu kau duluan. Sungguh anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Mulai duluan memberikan keuntungan mutlak. Kamu membiarkan saya mulai duluan. Kamu pasti akan kalah. Jika ini waktu yang lain, saya bisa membiarkanmu mulai duluan. Tapi, saya harus memenangkan putaran ini. Mengapa tidak ada suara? Apa kau buta terhadap hal yang jelas? Gerakan manajer Jiang disebut dadu nada. Itu untuk mencegah lawan mendengar suara dadunya. Memungkinkan untuk menyimpulkan hasil lemparan. Seperti yang diharapkan dari Ocheng, salah satu dari 3 raja dadu. Sungguh membuka mata.
5 angka 6. Sempurna. Seperti yang diharapkan dari manajer Zhang, gerakan pertamanya adalah lemparan tertinggi yang mungkin. Benar-benar mengesankan. Kamu kalah. Aku sama sekali tidak merasa kalah. Apa kamu gila? Manajer Zhang, The film was Mendapatkan translated poin tertinggi yang and mungkin. narrated by M Media. bagaimana mungkin kamu bisa menang? Dan bahkan jika kau melempar 5-6, menurut aturan Eo Cheng, skor pemain pertama dianggap lebih besar daripada pemain berikutnya. Kau pasti akan kalah. Mengapa kalian hanya berdiri di sana? Cepat keluar. Pria sejati. Bahkan jika aku kalah, aku akan kalah dengan terhormat. Lagi pula aku bahkan belum mulai. Dia juga tahu dadu netra. Pantas saja dia begitu percaya diri. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Dadu netra adalah milik keluarga Shang kami. Sebuah teknik rahasia yang unik. Di mana kamu mempelajarinya? Kau baru saja mengajariku. Ini. Bagaimana ini mungkin? Azure Way Art adalah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bahkan jika kamu diam-diam mempelajari, dadu netra milikku. Apa bedanya? Kecuali kamu punya 6 dadu. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku pasti tidak akan melempar 5 angka 6. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang. Azure Way Art adalah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Penuhi janjimu. Surat undangan. Aku harap di turnamen Dewa Judi, aku masih akan melihatmu hidup. Tentu saja. Bagaimanapun balas dendam besarku belum terlaksana. Ini 50 juta yang saya kalahkan. Milikku juga. Milikku juga. Orang ini sangat berbahaya. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Keluarlah. Saya pikir kamu hebat sekali. Tapi saya tidak menyangka, kamu hanyalah seseorang yang menyebabkan masalah, lalu mencoba melarikan diri seperti badut. Saya tahu kamu adalah petarung yang bagus. Jadi hari ini, saya sudah menyiapkan hadiah besar khusus untukmu. Aku tidak percaya keluarga Sumu yang besar tidak mampu menanggung kekalahan. Saya akui kemampuan judimu. Sangat mengesankan. Namun, untuk memantapkan diri di Elcheng, hanya mengandalkan pertarungan individu adalah mustahil. Lagi pula, hanya yang hidup yang berhak bicara tentang menang atau kalah. Apa yang kalian semua tunggu lagi? Serang! Apa kamu petarung yang bagus? Apa gunanya kemampuan bertarungmu? Dalam pekerjaan ini, kamu butuh pengaruh dan koneksi. Kamu bocah kecil. Sekarang, sudahkah kamu menyadari jurang pemisahan di antara kita? Kamu benar-benar tidak mau mengakui kekalahan bahkan di ambang kematian. Namun, melihat kemampuan judimu lumayan. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf, saya mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu.
Bajingan. Bunuh dia. Tuan Muda. Tuan Besar berkata bahwa dia kembali agar dia tangani secara pribadi. Jika Tuan Besar meminta pertanggungjawaban saya akan menanggung kesalahan itu sendirian. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, maka saya akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya berhenti. Jika ada di antara kalian yang berani bergerak lagi, saya akan mengirim kalian semua ke alam baka. Li Tiansheng. Kamu pengkhianat yang menusuk dari belakang. Apa kamu sudah melupakan kebaikan keluarga Su padamu? Kebaikan keluarga Su padaku. Saya sudah membalasnya 10 tahun yang lalu. Bagaimanapun saya sudah hidup cukup lama, dan saya tidak keberatan membawa kalian semua ikut. Li Tiansheng. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa mengatakannya saja. Tolong jangan bertindak gegabah. Lepaskan Ye Xing. Enyah dari pandanganku. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Lari. Ye Xing? Apa yang terjadi padamu? Ye Xing? Apa yang terjadi padamu? Kau bajingan. Biasing sudah berada di Aochen begitu lama. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kakak tenang saja. Jika anak itu berani datang ke turnamen Dewa Judi, saya pasti akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Bunuh. Yang kau tahu hanyalah membunuh. Sekarang semua tokoh penting di Aochen memperhatikan dia. Jika kita membunuhnya secara terbuka, itu pasti akan membawa bagi keluarga Su masalah yang tidak perlu. Tuan tua, kemampuan judi anak itu luar biasa. Jika kita membiarkannya berpartisipasi dalam turnamen Dewa Judi, itu pasti akan membawa kita masalah besar. Tenang saja. Aku akan menghubungi 3 keluarga besar dan mengundang guruku untuk keluar dari pengasingan. Yang kamu sebutkan itu, yang menggemparkan dunia di luar negeri. Tuan Jim yang dikenal sebagai petapa judi. Tepat sekali. Ye Xing. Ye Xing, bangun. Jangan tidur lagi. Bangun dan bicara padaku, Ye Xing. Jangan tidur lagi, Ye Xing. Dia sudah tidak sadarkan diri begitu lama. Dan masih belum bangun. Sepertinya, sekarang hanya bisa mengandalkan kemauan kerasnya sendiri. Hari ini adalah turnamen Dewa Judi. Kesempatan sebaik ini hampir saja terlewatkan. Mungkin roh orang tuanya menjaganya. Menghentikannya mencari balas dendam. Ye Xing, bangun. Ye Xing, kau sudah bangun, Ye Xing? Ayo. Ye Xing. Kapan turnamen Dewa Judi dimulai? Malam ini. Bawa aku ke sana. Jangan pergi. Kau terluka parah sekali. Jangan memaksakan diri lagi. Yesi, pergi ke sana dalam kondisi fisikmu saat ini. Mustahil untuk menang. Mari kita tunggu kesempatan berikutnya. Baik. Tidak. Aku sudah menunggu selama 13 tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kau bersikeras untuk pergi, aku punya sesuatu di sini. Ada eliksir leluhur yang dapat memulihkan energimu seketika. Tetapi jika kau meminumnya, organ dalammu akan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Bahkan bisa membunuhmu. The film was Apa translated keputusanmu? and Kau pilih narrated by sendiri. M Media. Tidak. 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 Ye Xing. Ye Xing. Ada apa, Ye Xing? Ye Xing. Ye Xing. Ye Xing. Li Tianxian, apa sebenarnya yang kau berikan padanya? Obat macam apa itu? Ye Xing, jangan menakutiku, Ye Xing. Aku mohon selamatkan dia. Ye Xing. Ye Xing.
Steward Shell? Kau bilang Yesing belum muncul. Apakah dia takut untuk datang? Aku tidak tahu. Tapi menurutku, dia seharusnya tidak takut. Kenapa? Karena di mata anak itu ada semacam kekejaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan. Binatang buas. Bahkan jika dia seekor harimau. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya meninggalkan turnamen Dewa Judi dalam keadaan hidup. Itu benar. Kali ini Tuan Tua telah bersatu dengan para patriark dari 3 keluarga besar untuk mengundang petapa judi turun gunung. Bahkan 3 Yesi tidak akan bisa menang. Mereka yang seharusnya datang, hampir semuanya sudah tiba. Anak itu Yesi. Dia mungkin dipukuli setengah mati oleh kita terakhir kali, jadi dia tidak akan bisa datang. Dia menderita luka parah seperti itu terakhir kali. Dengan teknologi medis saat ini, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Setelah turnamen Dewa Judi berakhir, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupnya. Pada saat itu, kematiannya tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Sukita. Ayo pergi. Mari kita masuk dan melapor kepada Tuan Tua. Tunggu. Ini adalah undangan dari tuan tuamu. Dengan hak apa kau menghentikan kami? Ini, turnamen Dewa Judi memerlukan verifikasi aset. Semua orang di dalam memiliki aset minimal 100 juta untuk memulai. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Jadi kau tidak bisa masuk. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah aset dari beberapa perusahaan. Nilai totalnya 2 miliar. Menghindar. Cepat. Cepat pergi dan beritahu Tuan Tua. Sang Gokian para tetua, 4 keluarga besar, 4 master mahjong. Litian Su para tetua, 4 keluarga besar, 4 master mahjong. Ujian Long para tetua, 4 keluarga besar, 4 master mahjong. Kau adalah anak Yedong. Benar sekali. Memang ada kemiripan. Waktu benar-benar cepat berlalu. 13 tahun telah berlalu dalam sekejap. Seandainya aku tahu lebih awal, sekarang ada begitu banyak masalah. Kita seharusnya membasminya sejak dulu. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Hari ini kita akan menentukan pemenangnya. Dan juga memutuskan hidup atau mati. Taruhan menentukan pemenang. Dan juga memutuskan hidup atau mati. Nah, dengarkan nasihat orang tua. Lepaskan kebencianmu. Cepat pergi. Jadi kau takut. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Takut. Aku seorang lelaki tua, telah mendominasi dunia bawah selama hampir 50 tahun. Dan tidak pernah takut. Namun kau seorang pemuda belaka, belum ditakdirkan untuk mati. Itu sebabnya aku menasihatimu dengan baik. Kau yang tangannya ternoda oleh darah segar orang tuaku. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kau ingin bertaruh dengan kami? Berapa banyak modal yang kau miliki untuk dipertaruhkan?
Aku punya 2 miliar aset di sini. Ditambah nyawaku. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Tambahkan nyawaku ke dalamnya. Dan milikku juga. Hidupku yang tidak berharga ini sudah lama menjadi milik Tuan Ye. Menambahkannya tidak akan merugikan. Sungguh front persatuan melawan musuh. Karena memang begitu. Hari ini, aku akan memenuhi impianmu. Kemeja judi. Setiap orang mendapat 1 set kartu. Siapapun yang memiliki kartu tertinggi menetapkan aturannya. Mbak, kau duluan. Jangan biarkan orang menertawakan. 4 orang tua yang membulimu. The film Naga was melayang di langit. translated and Pemuda ini narrated by benar-benar M luar Media. biasa. Jurus ini telah hilang selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam hidupku, aku akan melihatnya lagi. Tekniknya. Ini memang luar biasa. Dia benar-benar pantas menjadi adik seperguruan kita. Adik seperguruan. Apakah kau juga? Kami adalah murid Master Jiu. Kami menyelesaikan masa magang kami bertahun-tahun yang lalu. Wajar jika kau tidak tahu. Justru karena ris keturunan kita yang sama. Nah, oleh karena itu, inilah mengapa aku menyarankanmu untuk melepaskannya. Sayang sekali. Dulu ketika kau memaksa orang tuaku sampai mati, mengapa kau tidak punya saat itu belas kasihan seperti ini? Berhenti bicara. Hari ini aku harus mengambil nyawa kalian. Karena kau mengambil kartu tertinggi, kita tidak perlu mengambil lagi. Sebutkan peraturanmu. Kita akan bermain poker. 1 putaran menentukan hidup atau mati. Baiklah, kita akan bermain poker. Tapi, putaran ini bukan kami yang bertaruh denganmu. Lalu siapa itu? Aku. Biarkan aku. Guru. Ini. Tuan. Ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah dia Master Jiu? Sang dewa judi di dunia persilatan. Ising lama tidak bertemu. Guru. Bagaimana mungkin itu kau? Sebenarnya sejak 13 tahun yang lalu. Aku menjadikan memoriku. Aku sudah meramalkan hari ini. Mungkinkah 13 tahun yang lalu? Di antara mereka yang membunuh orang tuaku, kau juga ada di antara mereka. Kau benar. 13 tahun yang lalu. Permainan hidup mati 9 dunia bawah itu sebenarnya dirancang olehku. Namun ketika aku melihatmu berkeliaran di jalanan, aku menyesalinya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menjadikan memoriku untuk menebus kesalahan yang saya buat di paruh pertama hidup saya. Mengapa? Duduklah dan berjudi denganku. Pembunuhan seorang ayah adalah dendam yang tak termaafkan. Apakah kamu tidak akan menyerah? Kau benar sekali. Pembunuhan ayah adalah dendam yang tak termaafkan. Budi adalah budi. Dendam adalah dendam. Aku harus membalas dendam ini. Inilah kami yang sedikit. Semua catatan kriminal. Selama kamu bisa mengalahkan kami, benda ini akan menjadi milikmu. Pada saat itu, hidup dan mati kami yang sedikit ini akan sepenuhnya berada di tanganmu. Saya harap kamu tidak mengecewakan gurumu. Saya akan melawanmu dengan segenap kekuatanku. Bagikan kartunya. Guru akan memberimu 1 pelajaran terakhir. Ayah. Ibu. Nak, jangan berjudi putaran ini. Pulanglah bersama ayah. Jangan mencari balas dendam juga. Ayahmu benar.
Ayo pulanglah bersama ibu. Ibu akan membuatkanmu pangsit. Baiklah. Baiklah. Yexing, jangan bodoh. Mereka sama sekali bukan orang tuamu. Orang tuamu meninggal 13 tahun yang lalu. Ini adalah teknik penyamaran. Nak, ayo. Cepat pulanglah bersama ibu. Pulanglah bersama ibu, nak. Itu adalah teknik penyamaran. Guru. Taktikmu benar-benar licik. Mundur. Saya sudah bilang, ini adalah pelajaran terakhir yang akan saya ajarkan padamu. Ini untuk membujukmu agar menyerah. 13 tahun telah berlalu. Aku tidak akan pernah menyerah. Dendam ini harus dibalaskan. Buka kartunya. Saya yakin dengan kartumu. Itu hanya 7%. The film was Dan dengan semua translated master judi di sini. and narrated by M Media. Kamu tidak punya kemungkinan untuk curang. Kamu pasti akan kalah. Kau sudah kalah. Tidak. Yexing belum menunjukkan kartunya. Masih ada kesempatan. Sekarang tidak mungkin mereka membagikan kartu. Dan lawan-lawannya semuanya adalah master papan atas. Yexing sama sekali tidak bisa memiliki kesempatan untuk curang. Biasing. Berhentilah berjuang sia-sia. Kamu boleh pergi. Saya tidak ingin merepotkanmu lebih jauh. Guru. Aku ingat kau pernah berkata, ada jurus yang disebut Bifeng Han. Di mana apapun yang diinginkan seseorang muncul. Tangan dewa. Itu adalah jurus legendaris. Bahkan saya belum pernah menemukannya. Lalu mengapa kau begitu yakin? Aku tidak bisa melakukannya. Tangan dewa. Bagaimana ini mungkin? Aku ingat kau mengajar. Tidak ada situasi di dunia ini yang tidak dapat diatasi. Kau kalah. Saya kalah. Yexing, aku akan membunuhmu. Petugas, ini adalah 4 keluarga besar. Catatan kriminal semua anggotanya. Baiklah, terima kasih. Yexing, kemana kita akan pergi mulai sekarang? Apakah kita akan terus hidup dengan berjudi dan menempuh jalan gelap? Seperti kata pepatah, perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan. Bukan berarti balasan tidak akan datang, tetapi waktunya belum tiba. Tidak peduli seberapa canggih teknik judimu. Setelah kamu memasuki jalan gelap, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sekarang setelah balas dendam besarku telah terlaksana, aku tidak akan pernah berjudi lagi seumur hidup ini. Aku akan mendonasikan semua usahaku dan mencari pekerjaan yang stabil di masa depan untuk menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Kalau begitu, kapan kau akan menikahiku? Sekarang.